Assalamualaikum Ustaz. Apakah pernyataan suami melalui tulisan agar istri mengajukan gugatan perceraian sudah dikatakan talak? Yang pertama, idza saqatal ad-dalilu idza ihtamala saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan mebias mobino, maka dia tak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka tidak bisa tes spek sebagai dalil. Alat tes perempuan hamil itu tidak bisa menggugurkan 3 bulan iddah. Wal mutallaqatu, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maka dia mesti menunggu 3 bulan. Untuk apa nunggu 3 bulan? Untuk mengetahui apakah rahimnya kosong atau berisi. Untuk apa ditunggu? Sekarang kan sudah ada alatnya, tinggal pakai langsung ketahuan. Tidak bisa, karena alat itu mengandung kemungkinan walaupun 0,1%. Berapa banyak yang katanya negatif, rupanya positif. Berapa banyak yang katanya positif, rupanya negatif. Begitu juga dengan surat tadi. Kalau kau wahai istri dapat SMS, tidak serta-merta SMS-nya dari mana. Bisa jadi HP-nya hilang, bisa jadi HP-nya jatuh, atau dimainkan kawannya, atau dipakai orang lain. Nah, oleh sebab itu maka mesti ada saksi. Kalau ada saksi yang amanah, yang memang meyakinkan bahwa itu memang tulisan dia, SMS dia, tulisan tangan dia, lafaznya terbagi 2. Satu lafaz sharih, satu lafaz kinayah. Lafaz sharih, aku jatuhkan padamu talak 1. Dapat dipastikan memang dia penulisnya, ada saksinya, jatuh. Tidak dapat dipastikan, entah tulisan dia, entah tidak, entah SMS dia, entah tidak. Lalu kemudian lafaznya pula lafaz kinayah. Kinayah itu, pulanglah kau ke kampungmu. Bisa jatuh, bisa tidak. Kalau ada niat, baru jatuh. Kalau tak ada niat, tidak jatuh, talak. Terakhir Pak Fahrul Razi. Ustadz, apakah sholat Jumat ada qobliyahnya? Buku 37 masalah populer tentang masalah qobliyah Jumat. Ada dibahas tentang masalah qobliyah Jumat. Yang mengatakan ada qobliyah Jumat mazhab Syafi'i. Apakah sholat zuhur ada qobliyah Jumatnya? Yang mengatakan sholat Jumat, apakah sholat Jumat ada qobliyah Jumatnya? Yang mengatakan sholat Jumat ada qobliyah Jumatnya mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Pertama, sholat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau penggantinya ada qobliyahnya, maka yang digantikan pun ada qobliyah. Panjang pembahasan, lihat 37 masalah populer, lengkap semua dalil-dalil mazhab Syafi'i tentang qobliyah Jumat. Kapan waktu sholat qobliyah Jumat dilakukan? Apakah setelah azan pertama? Kalau masjid itu pakai mazhab Syafi'i, dia akan buat azannya setelah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Lalu orang qabliyah dulu. Setelah qabliyah, baru naik khotib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat qabliyah Jumat? Kan zaman Nabi azannya sekali. Nabi sholat qobliyah di kamarnya. Begitu masuk waktu, Nabi sholat di kamarnya, qobliyah. Setelah Nabi sholat di kamarnya, sahabat pun sholat semua, karena mereka biasa azan setelah masuk waktu. Sholat Nabi di kamarnya, habis itu baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Nabi, baru muazin di depan Nabi. Itu dalil mazhab Syafi'i. Jadi kalau berpegang pada mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Tapi kalau berpegang pada mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat. Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur. Sholat Jumat itu adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh jamak qasar, jamak takdim, asar bisa ditarik ke Jumat. Habis sholat Jumat, sholat jamak takdim asar. Kalau mazhab Hambali tak bisa.
karena sholat Jumat ibadah mustaqillah, bukan pengganti zuhur, maka tidak bisa ditarik asar ke Jumat. Jadi efeknya ke qobliyah juga kepada jamak qashar. Nah, ini tentang masalah ikhtilaf antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i tentang masalah qabliyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.